Guys, ada yang jual bebek goreng dan kita tuh bisa makan di pinggir sawah. Juicy banget. Ini dia guys, bebek andalan warga Jogja, bebek rakyat yang Mimin samperin ini di cabang Godean. Wah, ternyata yang cabang sini bisa makan pinggir sawah, guys. Betul kata orang, ada aja sesuatu di Jogja. Tuh, bebeknya fresh ya, diungkep dan digoreng di tempat. Harga proporsinya juga murah, guys. Kan ini Jogja. Nah, di sini tuh sambelnya gratis, free refill. Ambil sendiri ya, guys. Selain sambel, sayurannya juga gratis. Ambil sendiri. Makanya sambil nikmati pemandangan sawah yang kayak di lukisan. Ini bumbu bebeknya ngelawuhi banget, guys. Ini Mimin uel-uelin ke nasi panas dan sambel. Rempah abis, teksturnya empuk. Gurihnya asik. Mimin suka banget sih sama sambal bawangnya. Ketemu sama bumbu bebeknya yang gurih, nikmat bener, guys. Pakein kol goreng. Ini ngabisin nasi, guys. Terus ya, yang Mimin suka, bebek di sini tuh gorengnya nggak sampai kering gitu loh, jadi lembut dan juicy-nya juga berasa. Dan orang-orang biasanya makannya tuh sambil nyeruput sop ayam. Ada aneka oseng sayur juga, guys. Ini Mimin makan bareng sambal terasi. Wah, mantap juga ini sambal terasinya. Selain bebek, mereka juga ada nila goreng. Ini bumbu kremesannya juga sama kayak yang bebek tadi ya, gurih banget. Setelah pedes-pedes, minum yang seger. Dan di sini juga ada kopi, guys. Jadi bisa ngopi di pinggir sawah. Wajib kesini kalau ke Jogja. 20 ribuan udah bisa makan sushi fresh di sini. Salmon sashiminya tebel-tebel, gede banget potongannya. Sushi Gun ini tuh hidden gem banget ya, belum banyak yang ngomongin. Begitu masuk udah ada logo halal MUI loh, guys. Di dalam luas banget tempatnya, indoor, ber-AC, dan selalu rame kayak gini dong. Begitu buka menunya, gila murah banget, guys. Harganya 17.000 lah udah dapat sushi. Tapi ini tuh bukan sushi abal-abal ya, guys. Beneran sushi premium. Ada Aomori roll dan Fuji roll. Rollnya gede-gede banget, guys, sampai Mimin susah ngemplok. Dan ini bener-bener seger ikan mentahnya. Dicocolin ya sama kecap asinnya. Wah, Mimin suka nih sama kecap asinnya, premium. Lihat deh salmon bomb dan gyuchizi nigirinya. Gendut-gendut banget itu, cuma 20 ribuan. Saus mentanya tuh thick, creamy, enak banget. Salmon sashiminya nih murah, cuma 50 ribuan. Tapi salmonnya tebel-tebel dan fresh. Keterlaluan murah dengan kualitas sebagus ini, guys. Salmon tatakinya ini juga wajib kalian coba ya. Seger banget salmonnya. Karena ikannya seger-seger, jadinya Mimin berani pesen chirashi donnya, guys. Isinya ada salmon, tuna, tobiko sebanyak itu, cuma 58.000 aja. Waduh, gak salah harga apa ya? Ini juga yang bikin Mimin kalah, pesen banyak banget di Sushi Gun. Inarisan cukanya bener-bener monster ya ukurannya. Ada cuka wakame dan gurita di atasnya. Untuk kriuk-kriuknya kalian wajib pesen salmon skin ini, guys. Beneran ya, Sushi Gun ini wajib viral dan rame. Yuk guys, ramein. Masakan apa nih pakai daun bawang raksasa? Kenapa sih orang-orang Korea tuh sedoyan itu sama bawang? Kali ini Mimin nyamperin Wonjo Tukdak Dakhan Mari. Terjemahannya sih ya sup ayam utuh gitu. Bahan-bahannya herbally banget ya, termasuk bawang-bawangannya. Tapi herannya walaupun suka makan bawang, tapi orang Korea tuh gak bau badan sama sekali loh. Kok bisa ya? Padahal makan apapun pasti pakai bawang. Termasuk ini nih, bawangnya gede pol. Kali ini ayamnya juga gede banget, guys. Dan sayangnya makan di sini satu orang tuh harus pesen 1 ekor ayam. Karena Mimin 2 orang jadi 2 ekor ayam, guys, gede banget. Tapi ini kuahnya tuh bener-bener ngaldulai banget. Lihat deh, pahanya doang segede itu, apalagi 1 ekornya. Tapi jujur ya, ini tuh enak banget loh, guys. Buat Mimin yang suka daun bawang, ini tuh enak banget. Bisa makan daun bawang yang kres-kres. Buat yang cari makanan halal di Korea, ini bisa jadi opsi sih. Dan mereka tuh juga jual sate ayam yang panjang-panjang kayak gini loh, guys. Bumbunya pedes-pedes gurih, enak banget deh. Yuk cobain juga. Dagingnya kok masih mentah, Kak? Iya, pho yang otentik emang seperti ini, Kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah, bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali, guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah, kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable, guys. Terus penyajiannya otentik, mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah, ini nih yang 30 ribuan, Pho Lab Classic
otentik dapat sebanyak ini. Kondimennya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah, daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana, udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, Mimin akuin sih ini seotentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila, harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho yang overpriced itu deh. Nah kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys, lihat deh dagingnya melimpah banget dan ini pakai double Australian beef. Gila sih, ini murah kebangetan guys, dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuma 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Wah, kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget sih Pho Lab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh gak perlu mahal. Saking baiknya Pho Lab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Pho Lab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. Yuk guys, ramein Pho Lab sekarang. Bang Coipan satu tanpa. Bayangin guys, ini tuh seporsi loh, tapi dapat sebanyak ini. Kira-kira Mimin kuat gak ya ngabisin semuanya? Gimana gak kelenger semuanya ini Mimin abisin sendiri. Ini tuh Mimin nobatin jadi coipan terenak yang pernah Mimin makan. Gak banyak yang tahu ini tuh comfort food andalan Mimin kalau lagi di Bali guys. Namanya Uncle Pipin. Tempatnya lucu, adem, ala-ala peranakan gitu. Terus ini tuh lokasinya di tengah kota di Jalan Dewi Sri guys. Nah, ini kalau kalian lagi cari kopi tiam dengan aneka masakan yang sangat comforting. Dan ini bestseller mereka guys, Uncle Chili Mie. Pedesnya pas dan ada creamy dari telur setengah matang. Karena ini khas Singkawang, jadi mereka punya jamnya. Jadi ini tuh bakminya orang Singkawang gitu guys. Penyajiannya di piring dan toppingnya tuh ada cincangan babi dan lemak babi garing. Yaps, bener banget, Mimin tuh selalu suka kalau makanan ada babinya guys. Karena menurut Mimin daging babi tuh comforting. Kayak braised pork belly mereka nih, manis, gurih, dan daging babinya tuh berlemak. Belum lengkap ya rasanya kalau nggak pesen fried pork belly-nya. Garing, juicy, dan makin gurih karena ada taburan wijennya. Terus coipan mereka ini best of the best. Kulitnya kenyal dan lobaknya kres-kres. Onde-ondenya luarannya garing dan isian salted egg-nya langsung muncrat guys. Yang bentuknya unik ini tuh bakpao ya. Dan di tengahnya ini isian srikaya. Enak banget, anget-anget guys. Kalau kalian pesen teh tarik di sini, nariknya tuh bener-bener sampai tinggi, sampai berbusa gitu loh atasnya, creamy banget. Kalau ke Bali wajib samperin Uncle Pipin. Tempat segede ini tuh bukan mall loh guys, tapi cafe. Penasaran Mimin isinya apaan ya? Yuk. Namanya tuh Mix and Max. Lah tapi emang dari luar ini kayak mall guys. Ada baju-baju kayak gini. Begitu dibuka ternyata cafe. Tuh ada barista-barista yang lagi nge-wish matcha. Mix and Mix ini kita ada jual butik sama brand cafe sih. Cuma base kita itu sebenarnya di Medan. Kita udah buka restoran juga di Medan. Sama ada jual baju butik juga. Bajunya juga bagus-bagus lagi. Kita cobain menu-menunya yuk. Nah mereka tuh terkenal sama Einspiner seriesnya guys. Jadi minumannya tuh di atasnya ada homemade sea salt free dan sekaligus menjadi Einspiner pertama di Indo. Nah ini tuh matchanya nggak sembarangan guys, pakai highest ceremonial grade matcha yang impor dari Uji Jepang. Konsistensi krimnya tuh bagus banget ya guys. Dan ini coklatnya bukan pakai yang mediocre. Einspiner seriesnya bener-bener gak ada lawan sih. Nah ini dirty series mereka pakai full arabica dan susu yang khusus ini yang black sesame guys. Ternyata wijen hitam dan kopi tuh cocok banget kalau dipaduin, umami. Kalau yang ini yang hazelnut tuh lihat pakai potongan kacang hazelnut asli. Kopi tergurih yang pernah Mimin cobain. Ngasih lotus biscoffnya generous banget. Butterscotch latte-nya ini Mimin klaim jadi yang terenak di Indo. Shibuya maple toastnya ini juga jangan sampai ke skip. Base-nya aja pakai roti tawar Jepang. Ngasih butternya juga banyak banget. Dipaduin homemade cream yang milky. Ini tuh pecah banget di mulut Mimin. Diakhiri dengan matcha black sesame latte. Wah, kalian mesti banget sih nyamperin ke sini. Wow. Ini yang bedain sama soto tangkar biasanya apa? Itu yang bedanya pakai gepuk bakar kak. Oh ini gepuk Gepuk bakar bakar. kayak gini. Oh, bisa gepuk diin bakar. bareng, jadinya buat enak. Jadi manisnya dari gepuk. Berarti ini perpaduan antara Jakarta Sama Bandung. sama gepuknya Bandung. Iya. Kalau kuah soto tangkarnya tuh dari apa pak? Itu dari santan pakai susu. Santan sama susu. Kita ngambil kaldunya dari iga. Pasti lebih gurih ya Ya, pak? gurih. Wow.
Nah ini dia soto tangkar dan gepuk Haji Jayadi yang lagi rame banget di kota Bandung guys. Yuk. Ini Mimin datangnya pas jam makan siang ya guys tuh. Rame banget. Bahkan ini Mimin masih waiting list dulu ya guys. Gila sih Haji Jayadi ini kreatif banget ya. Mereka ini pelopornya ya. Dan Mimin yakin sih bakal jadi future legend. Aroma smoky dari gepuk bakarnya ini bener-bener memenuhi ruangan. Soto ini tuh bikin Mimin penasaran karena dia tuh sering lewat di FYP TikTok dan explore IG Mimin. Dan hari ini Mimin mau nyobain terus review secara jujur. Yuk kita gaskan. Nah ini empal gepuknya dituangin ke kuah soto tangkarnya guys. Langsung Mimin cobain guys. Empal gepuknya tuh smoky, terus ada manis-manisnya, dan kuah kaldunya ini gurih banget segar. Mimin mau mix and match makanya bareng sate marangi guys. Terus tuangin soto tangkar yang lengkap pakai jeroan. Hawa dingin kota Bandung makanya soto tangkar cocok banget guys. Cita rasanya tuh rich ya, creamy, ngaldu, berempah, enak. Balik lagi ke soto tangkar gepuknya guys. Siramin aja ke nasinya. Dipaduin sama kerupuk kulit sapi. Ini tuh pecah banget. Terus disegerin pakai es podeng selendang mayang. Yuk samperin, recommended pisan. Kalian masih inget ramyeon tray? Makanan dan minuman yang dijadiin satu kesukaan Mamari dan Kamari. Semua orang tuh FOMO-nya nggak habis-habis. Nih Mimin buktiin ke outlet house yang 24 jam guys. Gila dalamnya serame ini loh. Terus sekarang nggak cuma topoki dan odeng aja. Sekarang tuh ada pilihan spicy cheese ramyeon tray. Nah lo nggak bisa diem memang haus ini. Ada aja gebrakannya guys. Kemasan tray ini tuh aman banget ya. Coblos dulu bagian tengahnya. Untuk minumannya tuh Mimin pesen cokolava guys. Dan ini tuh enak banget. Nih lihat deh ramyeonnya tuh kuahnya super rich dan cheesy kayak gini guys. Dan ternyata pas dimakan tuh ada pedes-pedesnya gitu loh. Mantep banget. Makan kalau ada sensasi pedesnya tuh makin nikmat gak sih? Terus kalian bisa add on sosis kayak Mimin gini. Wah sosisnya tuh ceplus-ceplus guys. Cocok banget dipaduin ramyeonnya yang spicy dan cheesy. Mie-nya slurpy, kenyal. Ini sih cocok banget ya buat temen nonton drakor. Praktis banget makanan dan minuman dijadiin satu kayak gini. Dan ramyeon tray ini variannya banyak ya. Jadi kalian bisa mix and match. Seru banget ya, kalau kepedesan tinggal minum aja deh. Kalian yang penasaran sama ramyeon tray ini nggak pakai lama, mending buru-buru ke haus sekarang. Ayam goreng yang gak sengaja bikin orang-orang tahu nikmatnya babi. Ayam goreng widuran ini tuh sebelum dikasih stempel non halal rame banget guys. Tapi setelah dikasih stempel tiba-tiba sepi. Ya emang harusnya begitu. Soalnya kan gak semua orang bisa makan babi. Yang bikin non halal tuh kremesannya ini guys, karena dia tuh terbuat dari lard atau lemak babi. Ternyata ayam pun bisa non halal ya. Kirain di dunia ini yang haram cuman babi. BTW ini ayam gorengnya emang babi banget sih. Kalian yang muslim jangan sampai terkecoh ke sini ya guys. Dulu banyak banget yang terkecoh dan jadi langganan di sini soalnya. Tapi emang ayamnya tuh seenak itu ya guys. Teksturnya empuk, bumbunya ngeresep dan lebih aromatik. Itu semua ya karena babi. Jangan sampai kalian tertipu sama kenikmatan duniawi ini ya guys. Tapi kalau boleh jujur, ini tuh ayam goreng ternikmat yang pernah Mimin cobain. Ayam goreng ini tuh emang diperuntukkan buat non muslim kayak Mimin. Cus samperin, alamatnya ada di Jalan Sultan Syahrir nomor 71. Warung lalapan ini yang jual om-om nyentri. Kalau penjualnya kayak om ini pasti gampang diinget kan. Namanya aja warung gaul. Pantesan yang jual gaul banget gayanya. Mereka tuh udah legend banget loh di Malang. Wah paling suka nih lalapan kayak gini. Sambelnya tuh diulek dadakan. Lauknya ada ayam, lele, mujair dan kawan-kawannya. Kalau kesini tenang aja, pasti pelayanannya ramah dan satset. Tuh langsung digoreng-gorengin semua pesanan kita sama omnya. Tara udah jadi pesanan Mimin. Semua lalap sayurnya tadi Mimin minta digoreng. Terus lauknya tadi ambil mujair goreng, terakhir guyurin sambal terasinya. Wah ini baru makan nikmat. Makannya di tendaan, pinggir jalan, tengah malam pula. Ikan mujairnya segede itu dong. Terus bumbunya ini ngeresep banget. Karena tipe sambalnya sambal terasi, jadi swedepol guys. Bikin makin doyan soalnya terongnya nggak dipotong-potong. Makan kayak gini tuh paling cocok dipaduin kol goreng dan juga pete yang nggak dikulitin. Wah padahal Mimin sering lewat sini, tapi baru cobain sekarang. Buat kalian wajib mampir dan cobain ya.